Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa lagi kita dalam ibadah Home in Worship. Apa kabarnya semua? Pastinya kita semua diberkati oleh Tuhan, keadaan kita baik-baik saja. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita mau persembahkan untuk menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang agung, yang memberi kesempatan bagi kami. Bahkan Tuhan mengaruniakan kami napas kehidupan. Sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Mari urapi kami Tuhan. Tuntun kami, biarlah di dalam ibadah kami semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami menyerahkan kehidupan kami, penyembahan kami, pujian kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, dengan penuh kerinduan kita naikkan pujian ini. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari saudara dengan segenap hati kita naikkan ucapan syukur kita menaikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembah-Mu Tuhan,
yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau tinggikan. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, kemuliaannya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini atas berkat yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, dan kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, yang Kau jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa kepunyaan-Mu, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, yang Kau berkati untuk pemimpin bangsa Indonesia agar dapat memerintah dengan baik dan benar sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dan kami ingin berdoa untuk setiap yang dulu di pemerintahan agar semuanya berlaku baik, bertanggung jawab ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Indonesia agar bisa mengatasi segala masalah kesulitan ya Tuhan. Kami ingin berdoa, Indonesia sedang dihadapi oleh COVID-19. Kami yakin dan percaya COVID-19 ini tidak ada lagi ya Tuhan. Engkau hapuskan ya Tuhan. Tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semua Engkau sembuhkan ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami juga ingin berdoa buat Kota Batam, yang Kau selalu tutup bungkus Kota Batam ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sertai ya Tuhan, agar tidak ada satupun yang dapat menghancurkan Kota Batam. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin dan pemerintahan yang memimpin Kota Batam ya Tuhan, yang Kau berkati agar dapat memerintah dengan baik dan benar. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap negara-negara di luar Indonesia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tetap melindungi mereka ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa untuk ibadah ini, untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan ibadah ini berkat melimpah, berkat mengalir kepada umat-umat ya Tuhan. Dan setiap yang melihat ibadah ini ya Tuhan, diberkati keluarganya, usahanya, pekerjaannya ya Tuhan, dan segala yang mereka miliki. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan, Engkau tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa untuk setiap yang melayani, Engkau tutup bungkus ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di tempat ini, Roh-Mu hadir di ibadah ini ya Tuhan. Dan hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Banyak orang yang diberkati, banyak orang yang semakin diberikan kelimpahan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kami dengar firman Tuhan yang dibawakan hamba-Nya dalam pewahyuan yang diberikan menjadi terang dan suluh dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang paling mengerti isi hatiku.
kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku, dan nyatakan bagiku. Kau Bapa yang paling mengerti, Kau Bapa yang paling mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, katakan ku percaya, janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya, Engkau dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatan-Mu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kepadamu kami percaya. Oleh darah anak domba Allah yang menguruskan kami masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati segala berkat-berkat dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan, kebenaran-Mu menuntun kehidupan, kebenaran-Mu menguatkan, menyembuhkan, bahkan membawa hidup kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan, dalam mujizat dan keajaiban daripada Tuhan. Isi hati kami dan pikiran kami dan kebenaran-Mu, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bertemu lagi dengan kami Home in Worship. Kali ini kita akan membahas di dalam Lukas pasal 10 tentang Maria dan Marta. Ayatnya yang ke-38 sampai 42. Saya akan baca untuk kita semua. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, timpalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kesaksian Marta dan Maria, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa cara Tuhan melihat tindakan Maria berbeda dengan cara Marta melihat Maria. Cara Marta melihat Maria seperti kita, saudara. Kita umumnya manusia melihat kita tidak senang kalau kita bekerja, kita melakukan sesuatu dan orang lain duduk ya, bersama dengan tamu. Itu sangat tidak mengenakan. Maka kita akan mengambil kesimpulan pemalas ya, tidak mau bekerja sama, tidak mau membantu.
Tapi ketika Yesus bertamu di rumah Marta dan yang mempunyai saudara Maria bukan seorang yang malas. Tapi Maria mampu memandang melihat bahwa dia perlu diisi hati dan pikirannya oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan itu sendiri, oleh sumber kehidupan itu sendiri. Disinilah yang menyebabkan Yesus memuji Maria. Bukannya Maria pemalas, tapi Maria sanggup melihat pemenuhan pribadinya dari Sang Pencipta. Itu jauh lebih berharga daripada melayani Pencipta. Jangan salah paham. Ya. Kenapa saudara? Karena banyak orang lebih dulu menganggap melayani Pencipta, tetapi hati dan pikirannya dia tidak siapkan untuk diisi oleh Sang Pencipta itu sendiri. Banyak orang melayani Tuhan, ingin melayani Tuhan, menggebu-gebu melayani Tuhan, tapi tidak mau mengenali Yesus lebih dalam lagi. Tidak mau diisi hati dan pikirannya seturut dengan kebenaran firman. Pada akhirnya orang-orang ini melayani dengan sikap self-ability, saudara. Melayani dengan sungut-sungut seperti Marta. Ketika dia melihat Maria tidak membantu dia bersungut-sungut, saudara. Dia banyak kekhawatiran. Tuhan mengatakan, Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak kekhawatiran. Dia banyak memikirkan, kalau dia mau melayani silakan melayani saja, jangan menghakimi orang lain. Nah, itulah kecenderungan kita. Kebanyakan orang-orang percaya ketika terlibat dalam pelayanan, mereka melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa, dan mereka melihat orang-orang tidak seperti mereka. Mereka terjatuh di dalam seperti ahli Taurat, merasa diri lebih kudus, lebih benar. Ya. Tapi hal yang paling utama adalah, yang perlu kita pahami adalah, bukan kaki dan tangan yang paling di depan. Yang harus kita persiapkan adalah telinga dan hati. Itu yang paling pertama kalau kita berhadapan dengan Sang Pencipta. Kalau kita berhadapan dengan Sang Juru Selamat, yang paling pertama kita harus siapkan adalah hati dan telinga. Saudara masih ingat tentang cerita orang Israel ketika mereka masuk keluar di padang gurun dan mereka sampai ke Gunung Sinai. Tuhan berbicara kepada Musa supaya mereka memegang janji Tuhan dan mendengar suaranya. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang Israel? Tuhan berkata kalau mereka mau mendengar, memegang janjinya, maka mereka akan menjadi harta kesayangan. Mereka akan menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Itu dalam Keluaran 19 ayat 3-4-5. Tetapi apa jawaban orang Israel? Mereka berkata semua janji Tuhan mereka akan lakukan. Saudara, ini jawaban yang keliru, ini jawaban yang salah. Mereka melihat, mereka senangkan Tuhan dengan cara kaki dan tangan mereka. Tetapi mereka lupa yang pertama-tama yang Tuhan inginkan adalah telinga dan hati mereka. Untuk apa melakukan segala sesuatu? Mengandalkan dengan kaki dan tangan, tapi hati kita bukan kepada Tuhan. Hati kita adalah kepada ego kita, kepada self-righteousness kita. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk Tuhan, tapi kita melakukan segala sesuatu untuk pemuasan ego kita. Karena itu banyak orang di dalam gereja, mohon maaf, saling menyingkirkan, saling bersaing, saling menghakimi. Kenapa? Karena mereka menitik beratkan kepada tangan dan kaki. Melakukan segala sesuatu untuk ego mereka. Bukan memberi hati dan telinga mereka kepada Tuhan. Jadi Musa sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, sampaikan lagi kepada mereka, aku ingin mereka mendengar firman-Nya dan memegang perintah, memegang janjinya. Tapi jawaban Israel sekali lagi demikian. Harusnya mereka menjawab, ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan kami akan pegang janji-Mu. Tapi mereka tetap berkata kepada Musa, sampaikan kepada Tuhan bahwa kami akan melakukan segala perintahnya. Akhirnya sejak saat itu Tuhan memberikan hukum Taurat. Sejak saat itu ada kematian, ada kutuk. Sejak saat itu Israel tidak dipimpin dalam kasih karunia lagi. Sebelum sampai kepada Gunung Sinai, mereka sebelum pemberian hukum Taurat, mereka dipimpin oleh Tuhan dalam tiang awan dan tiang api. Mereka bersungut-sungut, Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan memimpin mereka secara langsung. Tapi ketika di Gunung Sinai, ketika dialog itu terjadi, pasal 19 ayat 20, diberikanlah hukum Taurat. Di situ adalah mulai ada kematian. Yang mencobai Tuhan, yang bersungguh-sungguh langsung mati. Tidak ada pengampunan lagi.
Saudara bisa melihat kenapa mereka melakukan bukan dengan hati dan bukan mendengar firman-Nya. Jadi ini menjadi perjalanan penting bagi kita, termasuk Marta dan Maria. Maria bukan berarti bekerja dengan tangan dan kaki, itu tidak diizinkan. Justru memang kita harus melakukan itu. Tapi yang pertama yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah hati dan telinga kita. Jangan kita terlalu cepat melakukan segala sesuatu dengan tangan dan kaki kita, tapi kita tidak memberikan hati dan pikiran. Kita tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita tetap saja sama seperti orang yang lama, sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita melakukan segala sesuatu dengan tangan dan kaki tanpa hati kepada Tuhan, tanpa mendengar perintahnya. Kita melakukan segala sesuatu untuk diri kita, supaya saya diberkati, supaya orang memperlakukan saya baik. Fokus kita bukan lagi melakukan segala sesuatu untuk kita, tapi kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Kalau kita berbuat baik, mengasihi, memberi kepada orang lain, dan orang lain tidak membalas kita, kita tidak akan menjadi kecewa. Sebab kita tahu Tuhan pasti akan membalasnya. Amin. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Hati kita sudah untuk Tuhan. Jadi yang pertama dalam hidup ini harus kita sadari adalah lakukanlah segala sesuatu berdasarkan hati kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum kita menyerahkan hati dan mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan inginkan, maka kita tidak akan bisa memberi pertolongan kepada orang lain dengan cara Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu menggunakan kaki dan tangan kita dengan apa maunya Tuhan. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita benar-benar memberikan hati dan memberikan pendengaran kita untuk mendengar firman-Nya, sehingga apa yang kita lakukan selama ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk memberi telinga dan hati kami untuk Tuhan, sehingga dalam segala keadaan apapun kami melakukan bekerja dengan tangan dan kaki, kami melakukan segala aktivitas kami, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kuatkan yang lemah, pendengar-pendengar kami yang sakit, Kau sembuhkan, yang berbuat berat, Kau berikan kelegaan, Kau berikan kemenangan bagi mereka yang mengharapkannya. Dan Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menjadi Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya kami menerima daripada-Mu, dan kami menerima kesanggupan daripada-Mu, dan kami dapat melakukan segala sesuatu berjalan dalam kemenangan itu karena kesanggupan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita berpisah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Percayalah kepada firman-Nya, berikanlah hati dan telingamu, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dialah yang berkuasa di bumi di sorga, yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya ajaib. Dialah Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melindungi engkau, memberi damai sejahtera, memberkati engkau, membuat engkau sehat dan kuat dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya untuk mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Amin. Pastinya kita semua diberkati. Jangan lupa tetap subscribe, like, share, komen, dan bagikan ke semua orang. Dan kita percaya segala sesuatunya untuk Tuhan, dan tetap dukung dan support akan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu.